Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola kepegawaian yang berada di OPD. Saking banyaknya pertanyaan tentang tutorial penggunaan aplikasi Satya Lancana Karya Satya, maka kami berinisiatif untuk membuatkan tutorial sederhana. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu pengelola kepegawaian untuk usulan Satya Lancana periode Agustus 2024. Oke Bapak Ibu, kami bacakan dulu SE dari Sekretariat Daerah yang ditandatangani tanggal 20 Juni 2023 oleh Bapak Sekretaris Daerah, yaitu Bapak Wawan Setiawan SH MH. Di sini sudah kami tampilkan Bapak Ibu ya. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, aplikasi ini sebenarnya sudah apa ya, sudah terintegrasi dari beberapa aplikasi yang mengirim data ke aplikasi Satya Lencana. Maka berikutnya sekedar juga kami informasikan bagi hampir 2 tahun yang sudah mengusulkan dan sampai hari ini belum dapat. Nah, itu sudah sebenarnya sudah ada jawaban dari Sekmil. Tinggal kita menunggu cetak piagam, cetak petikan sama rencananya Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar dan tidak bisa nama-nama tersebut diusulkan kembali di periode Agustus tahun 2024. Oke Bapak Ibu, yang hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, syaratnya jadi nanti maksimal dalam satu file itu adalah 1 MB sesuai surat edaran kami, ada di poin 3, di situ ada DRH atau daftar riwayat hidup, asli dari printout aplikasi, SK CPNS, SK jabatan terakhir bagi yang mempunyai jabatan, SK pangkat terakhir. Misal Bapak Ibu, SK pangkat terakhir sudah eh, menentukan jabatan Bapak Ibu, tidak perlu SK jabatan lagi. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Nah, bagi eselon 2 dan eselon 3 itu silakan formatnya tinggal ngeprint saja yang telah disediakan oleh aplikasi. Namun permintaan kepada Bapak Sekretaris Daerah itu wajib melalui BKPSDM Kabupaten Situbondo Bapak Ibu ya. Jangan minta sendiri. Nah, semua berkas tersebut dijadikan dalam satu file. Ingat, 1 MB dan bisa terbaca ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai bureng-bureng. Berikutnya Bapak Ibu, tata cara penulisan yang penting Bapak Ibu ya. Contoh, guru. Guru tidak boleh menyebutkan jenjang. Jadi langsung saja, misalkan ada guru ahli pertama, guru ahli madya. Nah ini madya ahli ini dihilangkan Bapak Ibu. Ini menurut aturan dari Kementerian Dalam Negeri yang menangani Satya Lencana Karya Satya. Jadi cukup guru SDN. Nah, jadi guru nanti. Nah, nanti kami langsung praktekkan Bapak Ibu ke dalam aplikasinya. Jadi Bapak Ibu biar langsung jos. Nah, berikutnya Bapak Ibu bagi ASN kesehatan. Nah, bidan Bapak Ibu. Ya langsung tidak perlu ditulis juga bidan ahli madya, bidan ahli muda, tidak perlu ya. Bidan saja. Nah, bagi kepala-kepala Bapak Ibu, contohnya misalkan ada kepala bagian, kepala subbagian, nah itu disingkat Bapak Ibu ya. Kasubit, kabit, kasubag. Nah ini kami sudah ada contoh di poin 4 Bapak Ibu. Perhatikan ya Bu ya tata cara penulisan biar Bapak Ibu memenuhi syarat. Nah, silakan untuk alamat websitenya ada di sini. Nah, kami umumkan juga bagi SMP di bawah Dinas Pendidikan ini langsung menghubungi bidang tendik, Bu. Jadi dia tidak punya akun untuk mengusulkan sendiri. Nah, untuk SD di wilayah, silakan kami sudah minta bantuan kepada ASN yang ada di wilayah-wilayah yang dulunya mungkin terkenal dengan Korwil. Nah, itu sudah punya akses juga. Silakan menghubungi koordinator wilayah masing-masing. Nah, secara manual ini Bapak Ibu ya, kami tunggu pengisiannya terakhir 31 Juni.
Baik Bapak Ibu, kita langsung saja tata cara pengusulan Satya Lencana Bapak Ibu. Kita buka aplikasinya dengan alamat. Sebentar Bapak Ibu ya, kita alamatnya cek dulu. Ini Bapak Ibu ya, alamatnya adalah slks.situbondo.cup.go.id. Nah, masuk ke akunnya dengan password yang sudah kami berikan. Jika lupa, biasa namanya manusia ya Bapak Ibu ya, silakan hubungi kami untuk kami riset ke parameter pabrik. Nah, langsung kita setelah masuk ke menu utama Bapak Ibu, tambah, di sini ada kuota Bapak Ibu ya. Apakah boleh Pak kalau kuota misalkan kami 5, dapat kami usulkan 10, boleh nggak apa-apa Bu, usulkan saja. Nanti siapa tahu ada OPD yang tidak ngirim, itu bisa jadi tambahan kuota bagi Bapak Ibu. Artinya yang diprioritaskan mana dulu. Nah, intinya yang prioritas itu adalah yang pasti berkinerja baik, itu prioritaskan Bapak Ibu. Umurnya mungkin sudah mau pensiun atau sudah masa kerjanya itu mau 25, 26, sedangkan masa kerja yang 21, 24 ini ditunda dulu, dipending Bu. Bisa, itu skala prioritas. Tapi yang penting itu adalah tetap kebijakan dari kepala OPD masing-masing. Langsung saja Bapak Ibu, silakan klik tombol tambah usulan. Silakan NIP-nya Bapak Ibu. Misalkan saya Bapak Ibu ini. Nah, kita cek. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Bagaimana kalau misalkan data di sini nggak cocok Bapak Ibu, nggak valid, langsung saja Bapak Ibu diisi. Ingat penulisannya jangan huruf besar semua Bapak Ibu ya. Huruf depannya saja. Contoh Supriyanto. Nah, penulisan gelar samakan dengan KLB K apa ini ya? Kamus besar ya itu dah kamus besar bahasa Indonesia itu samakan. Unit kerjanya unit kerjanya maka unit kerjanya silakan nanti. Nah, ini fokus kepada jabatan Bapak Ibu. Jabatannya Bapak Ibu. Nah, ini kami blok. Ini wajib hukumnya sesuai dengan SK terakhir yang dijadikan persyaratan Bapak Ibu ya. Contoh, SK-nya dilihat jabatan fungsional umum. Maka di sini jangan, meskipun Bapak Ibu jadi juru bayar gaji, jangan ditulis juru bayar gaji Bu. Fungsional umum. Itu Bapak Ibu ya. Terus apalagi misalkan ada SK-nya bunyinya guru alimadya. Ternyata di sana kalau guru cukup madyanya dihilangkan, cukup guru saja Bapak Ibu di sini. Jadi sekali lagi isian di sini ini Bapak Ibu sesuaikan dengan SK terakhir yang dimiliki. Berikutnya SK CPNS jelas Bapak Ibu ya nomornya berapa. Ingat di tanggal SK ini Bapak Ibu ini ada kriteria. Jadi hari dulu, setelah hari baru bulan. Misalkan kan biasanya kenaikan itu pangkat misalkan habis itu misalkan 2010. Nah, nanti nomor SK-nya cek lagi Bapak Ibu, tanggal SK jabatan terakhir. Nah, ini yang akan jadi pertanyaan. Ketika Bapak Ibu mempunyai misalkan nih SK pangkat terakhirnya 3A. Namun Bapak Ibu sudah dilantik atau bahkan ada SK baru yang mengatakan SK jabatannya itu. Nah, silakan ditulis SK jabatannya itu. Misalkan XX 04 2022. Pak, saya cuma punya SK pangkat terakhir, tetapi SK jabatan saya nggak ada. Samakan dengan SK pangkat terakhir. Nah, nomornya sama berarti kalau tidak punya SK jabatan. Jadi ini X sama 01, 04,
04 2022. Konversi NIP ini bagi ASN yang lama, Bapak Ibu, kosongi saja ya. Nah, SLKS yang sudah diterima, misalkan Bapak Ibu sekarang sudah 30 tahun mau mengusulkan. Ternyata Bapak Ibu sudah punya nomor SLKS yang 10 sama 20. Boleh Bapak Ibu ditulis. Silakan cek petikannya, cek piagamnya, tulis di sini yang 10. Yang 20 juga ditulis di sini Bapak Ibu. Pak, bagaimana kalau dikosongi saja, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya diisi. Hukuman disiplin. Nah, ingat Bapak Ibu, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, itu jangan ditulis di sini Bapak Ibu ya. Ini keliru. Jadi Bapak Ibu kalau memindahkan surat pernyataan tidak pernah dipindah ke sini, berarti Bapak Ibu kena hukuman disiplin ya. Kosongi Bapak Ibu ya, kosongi. Nah, biarkan surat pernyataan itu beda Bu dengan huk di sini Bu ya. Ini ada yang keliru nih kemarin ya. Jadi nomor-nomor yang ada di surat pernyataan itu dipindah ke di sini Bu. Keliru. Apa ini CLTN Bapak Ibu? Cuti di luar tanggungan negara. Saya kira menurut catatan kami di BKPSDM belum ada seorang pun ASN yang mengusulkan cuti di luar tanggungan negara. Langsung simpan Bapak Ibu. Nah, ketika sudah disimpan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu langsung saja cek kembali dulu. Oh Pak, ternyata ada salah Pak. Silakan menu edit Bapak Ibu. Ubah data nih. Tombol palu sama obeng Bu, di sini. Ya, ada menu. Nah, oh ternyata kata kepala jangan diusulkan ini ya silakan. Ini di X Bu. Nah, lalu kalau sudah memang benar, Bapak Ibu jangan lupa di sini ada DRH yang harus diprint dan ditandatangani serta surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Ini klik Bu. Deng. Nah, nomor surat tidak. Nah, jadi sampai minta nomor agenda dulu kepada pengelola surat. Agendanya apa? Ini hanya contoh. Nanti bla 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 dilengkapi nama atasannya misalkan sesuaikan Bapak Ibu ya dengan atasan yang ada pada sekarang ini ya. Habis itu cetak. Maka setelah dicetak Bapak Ibu akan mendapatkan file filenya. Jadi silakan Word tersebut Bapak Ibu ya. Saya buka Word-nya dulu. Saya buka Word-nya. Jadi silakan Word tersebut sampean cek lagi. Takut ada yang tidak cocok. Bentar dulu Bapak Ibu. Saya keluarkan. Saya screenkan dulu Word-nya. Nanti munculnya seperti apa. Ini masih loading Bapak Ibu. Mohon tunggu. Oke, sebentar. Nah, intinya sekali lagi. Data yang ada di sini ini Bapak Ibu harus memang benar-benar sesuai dengan SK. Baik penulisan jabatan, golongan, jangan sampai salah Bapak Ibu. Nah, ini hasil downloadannya Bapak Ibu. Ketika sudah Bapak Ibu tekan download, ini saya share dulu Word-nya. Sebentar. Ini saya share. Oke, sabar Bapak Ibu. Mana ini share? Kelihatan enggak Bu di layar? Kelihatan kan? Bentar, saya share lagi Ibu, share screen. Oke. Bentar. Nah, ini. Ini ada Bapak Ibu. Nah, ini dia Bu, hasil screennya. Mohon maaf, hasil downloadannya. Jadi cek lagi sampai bawah Bapak Ibu ya. Kalau sudah benar. Nah, ini juga cek. Boleh Bu di sini ya. Khusus poin 11, hukuman disiplin. Apabila Bapak Ibu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, silakan tulis saja boleh Bu, langsung tambahin.
tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. Boleh ditulis seperti ini. Lalu setelah selesai, silakan semua di print Bapak Ibu, lalu ditandatangani. Setelah ditandatangani, lalu disestempel khusus kepala Bapak Ibu, yang bersangkutan juga tanda tangan. Baru setelah itu Bapak Ibu dijadikan satu file sesuai dengan surat yang kami edarkan. Jadi disusun Bapak Ibu ya filenya. Sebentar, saya keluarkan lagi surat yang dari BKPSD, Bapak Sekretaris Daerah. Saya keluarkan dulu sebentar Bapak Ibu, mohon bersabar. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi setelah semuanya di print dan ditandatangani, silakan diurut. Misalkan ini Bapak Ibu. DRH-nya dulu, SKCPNS-nya, SK jabatannya, pangkatannya sama itu tadi. Setelah selesai Bapak Ibu masuk lagi, ingat filenya 1 MB, lalu upload file di sini Bu. Deng, Bapak Ibu ya, upload file, choose file. Nah, upload dokumen. Cari filenya di mana? Saya contohkan dulu yang punyanya siapa kemarin ya? Pan RB. Anggap saja saya masukkan rekap TPP, ya, open. Yang penting filenya di bawah 1 MB. Nah, tunggu ini, minta masuk Pak Ibu. Kenapa ini? Ayo. Kok jenung-jenung Pak Ibu? Ya. Oke, masih muter. Nah, ini Bapak Ibu ya. Maka setelah selesai akan muncul gambar mobil di sini, Bu. Tandanya apa? Jangan dulu. Nah, tambah lagi usulan sampai 5 Bapak Ibu. Maka jangan lupa setelah selesai semua tekan usulkan gambar mobile. Nah, data semua terkirim. Maka ketika semua data terkirim, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengedit kembali. Jadi sekali-kali sebelum tekan gambar mobil tadi, Bapak Ibu jangan ini ya, pastikan data benar baru kirim. Setelah selesai semua Bapak Ibu, bagaimana nanti kalau hanya jatah 5, maka nomor 6 itu akan otomatis jadi cadangan. Silakan langsung cetak lampiran. Setelah cetak lampiran Bapak Ibu, nah ini yang dikirim akan menjadi keterangan prioritas. Nanti yang tidak terkirim akan menjadi cadangan. Dilengkapi dengan surat pengantar dari Kepala UPD. Jadi yang dikirim hanya surat pengantar dan rekapitulasinya saja. DRH-nya nggak perlu sudah Bapak Ibu ya. Simpan, jadikan file di OPD masing-masing. Saya kira itu Bapak Ibu penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutorial sederhana. Mudah-mudahan kembali lagi. Segera Bapak Ibu ya, sebelum ditutup ya, sesuai surat edarannya. Jadi mohon maaf, kami mohon surat edaran yang dari Sekretaris Daerah itu mohon diperhatikan, baik itu tanggal penginputan dan tanggal berkas pengantar secara manual yang dikirim ke. Ternyata yang dikirim itu DRH aslinya Bu. Ya, daerah aslinya juga dilampirkan. Jadi ada surat pengantar, lampiran rekapitulasi sama DRH asli. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya bersama BKP SDM Situbondo Berakhlak.